Oke, halo apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada. Tadi di video rangkaian sebelumnya kita udah membahas tentang setting account, jadi setting business account. Nah, di video kali ini mungkin masih ada beberapa yang nanya, jadi setelah kita bahas tentang setting account, tentang milih nama halaman atau nama page, terus foto profilnya nanti gimana, terus covernya gimana. Nah, ini saya mau kasih beberapa tips. Oke, yang pertama tips untuk memilih nama halaman. Jadi ini saya asumsikan akun bisnis yang Anda buat adalah akun jualan. Oke, nah jadi Anda untuk milih nama halaman, Anda bisa pakai nama brand atau nama bisnis Anda. Contoh misalkan brandnya adalah Nestle. Oke, bisnisnya Nestle. Anda bisa pakai nama halaman adalah Nestle atau sahabat Nestle, distributor Nestle Jakarta kayak gitu kan, atau distributor Nestle. Ini bisa Anda tambahkan wilayah atau area, itu monggo silahkan. Terus nama produk Anda, mungkin Anda bisa pakai nama produk. Jadi kalau nama produk sama nama bisnis itu dua hal yang beda. Kayak misalkan Nestle itu nama produknya itu beda. Ada Beer Brand, ada Blue Band, ada apa lagi ya? Blue Band bukan Nestle, Blue Band Unilever. Ya, ada Milo kayak gitu kan. Ya banyak lah ya. Ada Coco Crunch. Jadi nama produknya misalkan adalah Beer Brand. Oke. Atau susu beruang, mungkin orang lebih kenalnya. Anda bisa pakai juga agen susu beruang atau distributor susu beruang. Gambarnya kurang lebih kayak begitu. Anda bisa tambahin juga nama wilayah kalau Anda mau pakai agen susu beruang Bandung misalkan. Atau misalkan namanya nama fungsional. Nama fungsional itu based on fungsi dari produk tersebut. Misalkan kayak Beer Brand ini bisa dibilang ada yang memang suka minum Beer Brand karena ngerasa itu bisa nambah stamina. Jadi kalau misalkan kayak bulan puasa, minuman penambah stamina misalkan kayak begitu. Atau minuman penambah energi kayak gitu kan. Atau memang minuman anti panas dalam kayak gitu. Itu bisa juga. Dan ini biasanya kalau nama fungsional ini lebih umum. Maksudnya lebih umum itu adalah bisa jadi nanti produk yang kita deliver atau yang kita suggest di situ bisa jadi bukan si produk ini doang, tapi memang produk yang relevan yang bisa berhubungan dengan ini. Oke. Jadi memang ini pilihannya ada pada Anda, tergantung bisnis Anda seperti apa. Dan masih banyak tips-tips yang lainnya. Nanti Anda bisa lihat-lihat atau lihat contoh page-page yang memang dipakai buat jualan. Jadi simpelnya gimana kalau Anda mau lihat contohnya? Oke, kalau Anda mulai contohnya ya udah Anda pas lagi dapat iklan di Facebook gitu kan, ya udah Anda lihat oh dia page-nya apa nih? Apakah page-nya ini merepresentasikan bisnisnya, produknya atau fungsional atau memang mereka punya brand campaign yang lain. Kayak misalkan dulu saya punya satu brand campaign, itu brand campaign itu adalah perantau sukses misalkan kayak begitu. Jadi memang itu buat kita mau nge-grab teman-teman yang di luar negeri yang mau bangun bisnis misalkan gambarnya kayak gitu. Itu nanti saya arahkan di situ. Terus untuk foto profil. Oke, untuk foto profil kalau di awal, kalau untuk akun jualan Anda bisa pakai foto produk Anda. Kalau misalkan Anda agak sulit untuk bikin desain yang catchy sendiri, kayak gitu kan. Atau simpelnya Anda megang produk Anda terus Anda foto kayak begini produknya doang. Atau foto Anda dan produk misalkan lagi begini. Oke, selfie gitu ya. Oke, atau memang foto Anda di kantor atau di perusahaan itu bisa jadi. Oke, atau foto Anda di pabriknya kalau misalkan memang ada pabriknya kurang lebih kayak begitu. Yang penting jangan foto mantan. Ya, tapi bisa jadi sih mungkin kalau mantan Anda dijadiin model kan untuk produk tersebut ya bisa jadi. Cover. Nah, beberapa orang nih nanya atau bingung di bagian cover. Mas, aku belum kebayang nih covernya itu nanti gimana nih. Nah, poinnya gini, make it simple aja, jadiin dulu. Nah, posisikan cover itu adalah Anda bikin sebuah billboard. Kayak gitu. Nah, Anda perlu masukin headline atau tulisan. Idealnya seperti itu. Kalau misalkan Anda pakainya video ya itu lain cerita gitu. Kalau kan itu produksinya lumayan. Kalau ada video ya monggo silahkan. Video edukasi dan lain-lain tentang produk Anda, tentang bisnis Anda. Oke. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya udah simpelnya udah pakai foto yang kayak saya bikin, cover simple kayak begitu. Oke. Nah, posisikan Anda sebagai coba calon pembeli gitu. Jadi coba Anda posisikan diri Anda sebagai calon pembeli karena memang kita mau menyajikan informasi ini adalah untuk calon customer kita atau calon prospek kita. Nah, kira-kira apa sih yang membuat mereka itu mau tertarik untuk melakukan interaksi dengan Anda?
Jadi Anda posisikan kalau misalkan Anda sebagai calon konsumen, calon prospek, calon pembeli, oke, hal apa yang kira-kira mau membuat Anda interaksi dengan si pemilik page tersebut. Gambarannya kurang lebih kayak begitu. Jadi Anda perlu ada di posisi mereka kira-kira apa. Nah, itu coba Anda pikirkan. Kalau misalkan memang masih agak bingung atau masih belum, nah yang penting, oke, nah Anda bisa pakai foto bagian dari produk Anda atau misalkan Anda mungkin bisa kalau misalkan Anda lagi ada kumpul, oke, bareng-bareng sama tim gitu kan di kantor kah atau di mana atau di sebuah event, oke, itu bisa dijadiin latar belakang, oke, terus di atasnya kasih headline. Nah, headline-nya apa? Nah, oke, headline-nya apa? Terus di sampingnya Anda kasih hubungi saya untuk apa. Jadi banyak yang memang cuma sekedar hubungi saya doang. Ya, cuma sekedar tanya saya gitu kan, Asmi tanya saya, kontaknya di sini. Nah, Anda perlu kasih gambaran lebih jelas. Misalkan apa namanya? Dapatkan promo terbaru dengan apa namanya? Hubungi saya untuk dapatkan informasi promo terbaru, gambarannya kayak gitu. Hubungi saya untuk apa? Nah, itu untuk Anda perlu definisikan itunya gitu. Jadi jangan cuma tanyakan saya aja. Nah, itunya perlu dibiasain ditulis supaya mereka si audiensannya juga jelas. Oke, ketika saya ngubungin kamu itu buat apa? Nah, ada malah kalau nggak salah dulu salah satu tim saya dia tulis kayak begini, feel free to ask me. I will not push you to buy. Dibilang kayak gitu. Jadi jangan ya pokoknya diarahin jangan ragu buat hubungin saya, sama dia dipakai malah ditulis juga jangan khawatir kalau saya itu bakal follow up untuk maksa kamu beli, gambarannya kayak begitu. Jadi ya dipasangin yang kayak begitu gitu sama dia, dijanjiin dikasih rasa aman di situ karena beberapa orang itu ragu mau ngontak itu ya karena itu takutnya biasanya. Tapi kalau misalkan memang ternyata dia udah perlu banget atau memang benar-benar udah butuh informasinya, dia pasti bakal ngontak. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini pilihan ada di Anda, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, just do it. Oke, sampai ketemu di video training selanjutnya. See you dan thank you. Bye-bye.